Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kita telah menyelesaikan lebih dari sepertiga ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberi kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah. Kita ingat kembali pesan Rasulullah SAW, "Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan dahaga. Saum menjadikan kesempatan memindahkan waktu makan. Walhamdulillah. Oleh karena itu, mari kita mantapkan kembali saum yang kita lakukan, bukan hanya berlapar-lapar di siang hari, tapi juga kita harus melaksanakan amalan-amalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama selama bulan Ramadan ini. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Quran secara utuh turun pada malam nuzulul Quran. Pada malam 1000 lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Wahyu pertama turun kepada Nabi Allah ayat 1 sampai dengan 5 juga pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, amalan selain saum yang tulus ikhlas di bulan Ramadan, hendaklah tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Quran, tiada malam tanpa berzikir dengan Al-Quran berkarim. Indah sekali kalau pada bulan Ramadan ini kita berusaha pertama membaca Al-Quran berkarim. Bulan ini disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Oleh karena itu, nama Allah harus lebih banyak disebut oleh kita daripada nama-nama yang lain. 500 kali setiap pada sholat fardu dibiasakan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah wa la syarika dan seterusnya satu kali, 105 kali sholat 500 kali. Quran berpesan juga orang-orang yang akan mendapatkan sinyal-sinyal ilahi untuk mendapatkan solusi atau berbagai macam problem dan kesulitan adalah kalau qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang selalu menyediakan waktu di penghujung malam, di waktu sahur, yaitu memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, dan tidak kalah pentingnya adalah Ramadan adalah bulan pengendalian diri. Kita menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan tidak baik, sebab semuanya itu dapat mengganggu kesempurnaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan sejumlah pesan bagaimana di bulan Ramadan itu, selain kita melaksanakan tiada malam tanpa salat malam, bibir selalu basah menyebut nama Allah, Quran menjadi bacaan utama dan bacaan harian kita, juga diajarkan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah tidak ada permusuhan, tidak ada kejengkelan, tidak ada kemarahan, tidak ada buruk sangka, apalagi fitnah. Quran umpamanya saja surat Al-Hujurat memberikan pedoman kepada kita bisa dilakukan, baik dilakukan dalam menyempurnakan ibadah Ramadan. Jangan segera percaya dengan informasi dari manapun yang menyangkut teman kita, sahabat kita. Hendaklah kita membiasakan tabayyun, mengecek berita yang tidak nyaman tentang teman kita. Lebih baik kita tidak percaya dibandingkan dengan percaya yang ternyata salah. Selanjutnya, kalau terlanjur ada sesuatu kekurangan harmonisian di antara kita, terutama di keluarga, segera selesaikan. Maka Quran menyatakan jangan sampai dimalamkan, supaya kita tetap dalam keadaan bersih, tidak dilukai oleh Tuhan. Jangan memanggil teman atau orang lain dengan panggilan-panggilan yang mendiskreditkan, panggilan-panggilan yang menyakitkan, panggilan yang menyinggung perasaan. Jangan memberikan gelar-gelar yang tidak pantas kepada orang lain. Itu adalah merupakan bagian dari hafatul lisan, dosa-dosa lidah.
Quran juga mengamanatkan kepada kita hindari kebiasaan negatif thinking, buruk sangka. Tidak apa-apa kita berbaik sangka ternyata salah daripada buruk sangka yang belum tentu juga benar. Dugaan kita itu hindarkan diri dari suudzon, buruk sangka. Kemudian jangan sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Orang lain salah, urusan dia bukan urusan kita. Kalau memang kita melaksanakan kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan pesan sangat cara tegas dan tajam dari Quran surat Al-Hujurat yaitu tentang ghibah. Puasa ini bisa rusak karena kita banyak memuji orang lain, membuka aib orang lain. Allah menyatakan murkanya kepada mereka yang suka buka aib orang lain. Ghibah itu sampai mengatakan, apakah kamu di dalam surat Al-Hujurat itu Allah menyatakan kemurkaannya kepada mereka yang membiasakan riba, memuji orang lain. Jemaah-jemaah yang berbahagia, saum adalah merupakan sebuah kesempatan yang paling baik untuk berdoa. Karena banyak hadis mengatakan orang yang saum doanya banyak didengarkan. Manfaatkan ibadah saum ini untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam sempat melakukan hilaf, menghampiri sebuah pohon di surga. Ia terusir, kemudian dia melakukan saum, melakukan pertobatan. Doa tobat Nabi Adam bisa jadikan doa kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus juga pernah melakukan hilaf, yang melakukan pertobatan setelah saum. Doanya baik dijadikan oleh kita, terutama bulan Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan saum bisa dijadikan sebagai satu ikhtiar spiritual untuk pasrah kepada Allah atas segala berbagai macam mungkin kezaliman, fitnah dan hal-hal yang tidak nyaman bagi diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berdakwah siang dan malam, pagi dan sore, tetapi tidak ada hasil di mana orang tetap melawan Nabi Nuh. Beliau mengeluh kepada Allah. Allah memerintahkan lakukan oleh saum. Akhirnya Allah memberikan solusi untuk orang-orang jahat itu, yaitu yang dikenal dengan banjir Nabi Nuh. Nabi Musa mendapatkan tugas yang mulia, tugas terhormat, dapat berdialog langsung di Bukit Sinai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini berat, tidak biasa diberikan kepada manusia lain. Maka Nabi Musa melakukan saum, memperkuat kekuatan spiritual agar apa yang diperintahkan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menghasilkan sesuatu kebaikan. Nabi Ibrahim pernah dizalimi, dihukum tanpa kesalahan. Ia dihukum bakar oleh Raja Namrud. Beliau melakukan ikhtiar, tidak bisa minta tolong kepada manusia ataupun lembaga yang ada, tapi beliau melakukan saum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah memberikan sebuah pertolongan yang suprarasional seperti tercantum dalam Al-Quran. Ya narukuni bardau wassalamun ala Ibrahim. Hai api, dingin kamu kepada Ibrahim dan tetap kamu panas kepada yang lain selain Ibrahim. Lain halnya dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf difitnah sampai harus masuk penjara, tapi ia di penjara beliau lakukan saum. Akhirnya ada peluang untuk keluar dari penjara, bahkan dia mendapatkan posisi kedudukan bertahap sampai menjadi orang pertama di Mesir pada waktu itu. Contoh-contoh sejarah ini memberikan pelajaran kepada kita. Saum sebagai saum adalah merupakan sebuah wasilah kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksplisit Quran menyatakan dalam Al-Baqarah 183, saum diwajibkan kepadamu sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kalian menjadi orang takwa. Kita harus mendapatkan hasil dari saum itu adalah takwa. Indikatornya adalah mantap iman, sholat yang berkualitas, selalu bersedia, selalu membiasakan sholat malam, dan kemudian selalu siap berbagi. Ramadan adalah bulan berbagi, bukan bulan minta, tapi bulan memberi. Ini diajarkan oleh agama. Berdoa, berusaha supaya banyak memberi, bukan banyak meminta. Itu Ramadan. Siap memberikan harta yang masih dicintai, siap memberikan harta baik dalam keadaan dalam segala situasi. Dan ada karakter akhlak khusus, didikan ibadah saum Ramadan itu yang dilatih
yang paksakan dilatih diri kita, yaitu al-kadhimina al-ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi marah, mudah marah, mudah tersinggung. Itu adalah tidak sesuai dengan karakter yang dibangun oleh Rasul. Kadhimi, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sahur, apalagi kewajiban saya payah, saya menjadi muslim yang baik. Kata Nabi, la taghdab, kamu jangan mudah marah, baru kamu menjadi iman yang baik, mukmin yang baik. Ketika dia merasa bahwa ternyata mudah jadi mukmin yang baik ini, ternyata setelah terjun di masyarakat, dia dihadapkan dengan sejumlah kekecewaan, kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan keinginan. Ia mengeluh, ternyata yang paling sulit jadi orang mukmin itu adalah bukan sholat, bukan zakat. Bagi saya yang paling sulit itu nggak boleh marah. Pada saat potensi marah sering dan banyak saya jumpai. Dia datang kepada Nabi, Rasulullah, bagi saya untuk menjadi muslim yang baik paling sulit itu ternyata mudah marah. Kata Nabi, kamu benar. Ketika kamu marah jangan ngomong, sebab ngomongmu dipengaruhi oleh setan. Istighfar, takut. Selanjutnya Quran menyebutkan lagi potret orang yang takwa itu al-afina 'anil nas, yaitu dengan kaum kita menjadi seorang yang pemaaf, tidak ada dendam. Nabi berpesan, Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian akan mungkin dendam. Kalau kalian berdendam, kalian akan beriman. Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, selalu konsisten memenuhi janji. Lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji, mudah pula menyalahi janji. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah potret orang yang takwa yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu adalah jujur. Seorang sahabat bertanya, Rasulullah, jadi orang Islam amalan yang paling mudah dalam Islam apa? Yang paling sulit apa? Nabi mengatakan, yang paling mudah baca 2 kalimat syahadat, yang paling sulit hidup jujur. Kenapa? La imana liman la amanata. Gak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Kau mati di medan pertempuran membela agama, semua dosa bisa dihapuskan oleh Allah kecuali ketidakjujuran. Sebab ketidakjujuran bukan menyangkut dosa kepada Allah, tapi merosak orang lain. Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanah. Gak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Umar bin Khattab, seorang khalifah yang dikenal pemberani, dikenal cerdas. Ia selalu menyediakan waktu untuk berkunjung ke masyarakat, ingin tahu bagaimana nasib rakyat kecil. Pada suatu saat, pada suatu waktu ia ketemu dengan seorang pengembala kambing. Dia bertanya, Bu, apa kerjamu? Kuli Pak, mengembala kambing. Dia tidak tahu bahwa yang bertanya adalah khalifah kepala negara. Berapa ekor yang kamu kembalikan? Saya sendiri tidak tahu. Yang ada di lembah ini tanggung jawab saya. Saya mau beli 1 ekor. Kalau mau beli jangan kepada saya. Datanglah ke majikan saya tidak ada hak untuk menjualnya. Saya hanya wajib menjaga dan mengamankannya. Beritahu saja majikanmu, kambing yang 1 ekor yang aku beli itu mati, saya percaya. Jangankan 1, semua saya katakan mati, majikan saya percaya. Dikeluarkanlah oleh Umar uang, kemudian ditaruhnya di tangannya. Ini uangnya, saya akan mengambil 1 ekor. Di luar dugaan, uang itu dilepaskannya. Dan dia menepuk sang khalifah yang sangat dihormati itu. Ditepuk pundaknya, dikatakan, fa'in Allah. Tuhan, gak malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Umar kaget, gembira. Ia rebahkan badannya untuk sujud. Ketika sujud dia menyatakan, ya Allah, saya bangga menjadi pemimpin. Rakyat saya jujur, tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepada-Mu. Umar bertanya, ya Allah, masih adakah di akhir zaman hamba-hamba-Mu yang memiliki kejujuran seperti pengembala kambing ini, tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepada-Mu? Itulah yang harus dijawab oleh kita, hasil dari ibadah saum. Mari kita buktikan kita adalah orang-orang yang jujur. Jujur itu iman, jujur itu bahagia, jujur itu adalah pintu masuk surga. Potret saum yang berhasil adalah jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dapat menunaikan ibadah saum dengan kualitas tertinggi, dan kemudian kita juga dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kesucian ibadah Ramadan. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah memberikan lebih dari 10 janji kalau kita mencapai kualitas takwa daripada saum itu. Pertama, Allah menjanjikan kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Allah juga berjanji kita akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah. Allah berjanji juga, Allah menyatakan, aku akan menyertai orang-orang yang takwa kemanapun dan manapun mereka berada. Allah juga berjanji orang yang takwa akan mendapatkan kemudahan dari segala macam urusan, diberikan makhraj, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan. Dan selanjutnya akan diberikan, akan diampuni oleh Allah, akan mendapatkan rizki dengan tanpa sulit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, mendapatkan rizki tanpa sulit dan tanpa mungkin super rasional. Dan kemudian Allah menjanjikan tentu surga. Mudah-mudahan kita memperolehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.